Halo guys, jumpa lagi dengan aku Farel. Di video ini, aku dan rekanku, Raffi dan Julius, akan memaparkan tentang suatu komponen dari otomasi industri, yaitu aktuator. Sebelum itu, apa sih itu aktuator? Aktuator merupakan sebuah komponen mekanis yang bekerja untuk menggerakkan dan mengendalikan suatu mekanisme ataupun sistem pada suatu otomasi industri. Suatu aktuator dapat mengubah energi yang didapatnya menjadi suatu gerakan atau energi mekanik. Ada berbagai macam tipe aktuator yang sering digunakan pada otomasi industri. Fokus kami pada video ini yaitu akan memaparkan 3 contoh penggunaan dari 3 tipe aktuator yang berbeda, yaitu ada aktuator pneumatik dengan contoh single acting cylinder dan double acting cylinder. Lalu selanjutnya ada hydraulic aktuator dengan contoh aktuatornya yaitu hydraulic motor. Dan yang terakhir yaitu aktuator elektrik dengan contoh aktuatornya yaitu servo motor. Untuk penjelasannya akan dipaparkan oleh rekan saya, Raffi dan Julius. Let's get started. Pneumatic cylinder. Pneumatic cylinder ini kadang-kadang juga dikenal sebagai silinder udara. Pneumatic cylinder adalah perangkat mekanis yang menggunakan energi gas terkompresi untuk menghasilkan gaya dalam gerakan linear bolak-balik. Nah, berikut ada beberapa jenis silinder pneumatik, diantaranya SIC atau disebut juga Single Acting Cylinder adalah silinder pneumatik yang menggunakan udara bertekanan yang disuplai oleh kompresor untuk mendorong atau menarik silinder. Terdapat pegas dalam Single Acting Cylinder yang berfungsi untuk mengembalikan Single Acting Cylinder ke posisi semula setelah tidak diberikan udara bertekanan. Aplikasi single acting cylinder itu diantaranya ada mesin pembungkus kemasan, pendorong objek pada conveyor, dan penanda pada objek. DIC atau disebut juga double acting cylinder adalah silinder pneumatik yang menggunakan udara bertekanan seperti sebelumnya SIC, namun bedanya adalah pada DIC terdapat 2 ruang untuk mengatur tekanan sehingga DIC tidak kembali ke posisi secara otomatis saat berhenti diberikan udara bertekanan. Nah, berbeda dengan SIC yang akan kembali ke posisi semula karena adanya pegas dalam badan SIC. Nah, berikutnya aplikasi DIC itu ada mesin pemotong kertas, conveyor gudang, dan kren. Hydraulic motor. Hydraulic motor adalah perangkat yang mengubah energi tenaga cairan menjadi gerakan putaran. Hydraulic motor dapat dibagi menjadi 3 tipe, yaitu roda gigi. Pada hydraulic motor tipe roda gigi ini, kedua roda gigi yang terletak dalam housing digerakkan oleh cairan, namun hanya satu yang terhubung ke poros. Cairan akan mengikuti jalur dengan hambatan paling kecil dan mengalir mengelilingi bagian dalam housing. Ini akan kemudian memaksa roda gigi untuk berputar. Gerakan putaran roda gigi ini ditransmisikan melalui poros yang terpasang ke unit kerja. Piston. Hydraulic motor tipe piston adalah yang paling umum digunakan dalam sistem hidrolik. Mereka pada dasarnya sama dengan pompa hidrolik, kecuali mereka digunakan untuk mengubah energi hidrolik menjadi energi mekanik atau putaran. Yang ketiga adalah hydraulic motor tipe vane. Hydraulic motor tipe vane khusus berotasi hanya dalam satu arah. Elemen berputar adalah rotor yang dipasang pada poros penggerak. Setiap slot rotor dilengkapi dengan persegi panjang vane. Rotor dan vane ini tertutup di dalam housing. Ketika rotor sedang bergerak, vane akan cenderung meluncur keluar karena gaya sentrifugal. Housing rotor membatasi jarak gerak dari vane ini. Motor ini beroperasi berdasarkan prinsip perbedaan area. Ketika fluida bertekanan diarahkan ke inlet, tekanannya diberikan secara merata ke segala arah. Karena luas daerah lebih besar daripada luas daerah lainnya, rotor akan berputar ke arah luas yang lebih besar. Posisi ini kemudian berulang pada ruang dan rotor akan berputar terus-menerus. Aplikasi dari hydraulic motor diantaranya adalah mesin derek, penggilas aspal, traktor,
dan kendaraan-kendaraan besar seperti bus dan truk. Motor servo. Motor servo adalah bagian dari sistem loop tertutup yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu rangkaian kontrol, motor, poros, potentiometer, amplifier, dan rangkaian pengontrol. Motor dipasang pada gearbox dan poros untuk meningkatkan kecepatan dan torsi motor. Rangkaian pengontrol menafsirkan sinyal yang dikirim oleh pengontrol. Dan potentiometer bertindak sebagai umpan balik bagi rangkaian pengontrol untuk memantau posisi keluaran poros. Tipe-tipe motor servo. Yang pertama adalah motor servo DC. Motor servo DC adalah motor yang menggunakan arus listrik DC. Yang kedua, ada motor servo AC. Motor servo AC adalah motor yang menggunakan arus listrik AC. Yang ketiga, ada motor servo rotasi posisi. Motor servo rotasi posisi adalah jenis motor dengan poros yang hanya dapat bergerak sekitar 180 derajat. Ini dilakukan untuk melindungi sensor rotasi. Yang keempat, ada motor servo rotasi kontinu. Motor servo rotasi kontinu mirip dengan motor servo rotasi posisi, tetapi dapat berjalan ke segala arah tanpa batas. Yang kelima, ada motor servo linear. Motor servo linear juga mirip dengan motor servo rotasi posisi, tetapi dengan tambahan roda gigi untuk mengubah output daya dari rotasi menjadi linear. Aplikasi dari motor servo adalah robotika, mesin CNC, produksi industri, pintu otomatis, dan banyak lagi. Ya, itulah berbagai contoh dari penggunaan aktuator pada otomasi industri. Kami harap video singkat ini dapat membantu kalian untuk lebih memahami tentang penggunaan dari suatu komponen pada otomasi industri, yaitu aktuator. Jika ada kesempatan, marilah berjumpa lain waktu. See you around!